Ya baik, untuk membahas lebih lanjut terkait kondisi Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Sumatera Selatan, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan PPL di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Reza Wahya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Rara apa kabar sehat ya? Alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Tiang tentunya Pak. Dan tentunya untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, terkait berita sebelumnya. Ini bagaimana Pak kondisi kualitas udara atau ISPU di Sumatera Selatan secara umum Pak, terutama di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Rara. Sebenarnya kondisi udara kita ini sudah perlahan-lahan memasuki area yang tidak sehat ya. Tapi walaupun Mhm, tidak sehat masih masuk kategori mendekati sedang. mhm, Eh, Ya memang kita rasakan sudah beberapa minggu terakhir ini kan tidak terjadi hujan yang mhm. di wilayah kita ini. Dan jumlah titik api makin hari makin bertambah sehingga mempengaruhi kualitas udara kita eh, yang jelas asap mulai timbul di beberapa daerah Mhm. sehingga indeks kualitas eh, udara kita di Sumatera Selatan ini masuk beberapa daerah sudah masuk kategori tidak sehat gitu ya. Hmm. Mungkin itu Baik. Mbak secara umum. Baik, wilayah mana saja Pak di Sumatera Selatan yang saat ini perlu menjadi perhatian karena kualitas udaranya yang mungkin mengalami penurunan? Nah, kalau berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya kebakaran sudah terjadi di area gambut dan area mineral. Artinya seperti biasa yang paling banyak titik hotspot itu adalah daerah gambut seperti di Ogan Komering Ilir, kemudian sebagian juga di Musi Banyu Asin. Nah, karena akumulasi jumlah kebakaran hutan dan lahan itu ya kalau di daerah gambut ini agak lama proses penyelesaiannya sehingga ini biasanya yang paling banyak terpengaruh itu adalah masyarakat yang di daerah sekitaran Ogan Komering Ilir termasuk Kota Palembang, Mbak. Baik, kalau wilayah lahan gambut itu meliputi Oki dan juga Muba, Pak, apakah wilayah tersebut masuk kategori ISPU tidak sehat, Pak? Nah, eh, kalau berdasarkan data yang kami punya ya Mbak, Mm-mm. per tanggal 11 Agustus 2026 Mm-mm. eh, kita yang kategori eh, apa namanya nilai ISPU-nya kalau yang masuk tidak sehat itu Ogan Ilir, bukan salah, Prabu Mulih, kemudian Musirawas, kemudian Pali, Lahat. Itu sudah di atas 100. Nah, Mm-mm. kemudian di daerah Ogan Ilir itu sudah masuk kategori sedang, tapi ini sedangnya sudah agak lumayan tinggi, Mm-mm. 82, di mana itu kan angka yang terakhir di sedang ini adalah angka 100. Kemudian di Musi Banyu Asin termasuk sedang juga, itu nilainya 91, itu sudah mendekati angka 100 juga. Nah, Baik. jadi wilayah yang kita agak waspada itu adalah wilayah yang Musi Banyu Asin dan Ogan Ilir dan sekitarnya termasuk Ogan Komering Ilir. Seperti itu, Baik. Mbak. Baik, kalau dari data yang Bapak miliki sendiri, ini seberapa besar Pak kontribusi asap dari kebakaran hutan dan lahan terhadap peningkatan konsentrasi partikel udara? Mungkin 2,5 mikrometer mungkin Pak. Ya, PM2,5. Mbak, Mm-mm. kalau kita bandingkan lah ya Mm-mm. kondisi titik hotspot dari bulan yang lalu, eh, Mm-mm. kita akumulasi jumlah titik hotspot di bulan Juli itu lebih kurang 2090 sekian, Mbak. Nah, Mm-mm. ini per tanggal hari ini tanggal 11 bulan Agustus ini sudah mencapai 2100 titik hotspot. Artinya apa? Artinya jumlah titik hotspot ini akan terus bertambah di bulan ini, Mm-mm. kemungkinan bisa 2 kali lipat dari kondisi yang bulan kemarin. Nah, sehingga secara umum bisa kita katakan eh, asap itu kan pasti membawa apa namanya gumpalan-gumpalan asap yang menyebar Mm-mm. gitu ya. Walaupun Mm-mm. nanti dia murni asap yang hitam pekat ataupun asap mungkin ada sebagian membawa apa namanya abu yang terbawa. Mm-mm. Nah, itu pasti mempengaruhi
partikulat meter kondisinya yang ada di area kita masing-masing. Itu artinya akan mempengaruhi kesehatan, terutama mereka yang rentan terhadap ISPA yang akan terpengaruh karena agak sulit untuk bernapas secara normal kan, secara umum. Nah, kebakaran tadi membawa asap yang tebal, mungkin bersama debu atau abu, itu akan mempengaruhi partikulat meter baik 2,5 maupun PM10. Secara umum seperti itu, Mbak. Baik, kira-kira ada nggak sih Pak sistem pemantauan yang ada mungkin bisa mendeteksi perubahan kualitas udara secara cepat atau khususnya di daerah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran, Pak? Nah, karena sifat asap ini, Mbak, mengalir ya, bukan seperti air kan. Kalau air mengalirnya cepat. Kalau asapnya kan butuh waktu dan butuh momen angin yang cukup kencang supaya dia bisa cepat mengalir. Artinya kita bisa mempelajari fenomena kondisi cuaca kita ini melalui data yang kita miliki secara kontinu per beberapa hari. Kalau misalnya data kita seperti saya bilang tadi menunjukkan peningkatan, itu kemungkinan akan kalau tidak terjadi hujan dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan akan tetap seperti itu, akan malah bertambah. Karena fenomenanya seperti itu kan, karena tadi seperti yang saya bilang, angin itu, asap itu tidak akan lari ke tempat yang lain kalau tidak ada angin ataupun perubahan cuaca yang cukup signifikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan, peningkatan, perbaikan kualitas udara kita. Nah, sehingga ini data yang kita miliki, kalau menurut saya sebaiknya memang data adalah data yang kontinu, yang banyak, jelas, yang dimiliki pemerintah pada saat sekarang ini. Yang kita punya itu ada di Ogan Komering Ulu Selatan, kemudian Ogan Ilir, Prabu Mulih, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Musirawas, Pali, dan Lahat. Baik, Seperti lalu itu, Mbak. melihat dari kondisi cuaca yang tidak sehat, Pak, apakah sudah dianjurkan untuk masyarakat menggunakan masker mungkin pada saat berkeluaran di luar atau kegiatan di luar? Atau mungkin yang paling perlu diwaspadai masyarakat ketika kualitas udara mulai berada pada kategori tidak sehat, Pak? Nah, eh, kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya misalnya terjadi di Oki ya, Pak ya. Nah, biasanya asap itu akan eh, apa namanya mengalir ke wilayah utara, dalam hal ini Kota Palembang dan sekitarnya. Artinya dari Oki itu akan ke OI kemudian nanti ke Palembang. Nah, yang paling terdampak adalah masyarakat yang bukan di daerah terjadi kebakaran. Nah, sehingga rekomendasi saya masyarakat yang di area-area yang di jauh dari kebakaran itu seperti Kota Palembang, Banyu Asin, Ogan Komering Ilir. Nah, sebaiknya memang mereka waspada terhadap kondisi apa namanya kualitas udara kita pada saat sekarang ini. Nah, yang paling kita harus waspadai adalah biasanya asap itu akan berakumulasi mulai dari sore hari sampai dia nanti tengah malam. Mungkin dia terakhir-terakhir nanti mungkin menjelang pagi atau subuh. Nah, sebaiknya memang aktivitas kita kurangi di malam hari. Kalaupun nanti ada aktivitas mendesak dilakukan pada malam hari, ya kita mungkin gunakanlah masker yang cukup untuk mereka yang sangat rentan gitu ya. Misalnya yang punya penyakit asma atau mereka yang sangat apa namanya anak-anak balita. Nah, itu mungkin harus banyak dikurangi. Kemudian konsumsi makanan yang cukup lah untuk kita, dan minum air mineral yang cukup untuk mengantisipasi agar tubuh kita ini bisa mengalami perbaikan secara signifikan terhadap kondisi cuaca yang sangat ekstrim pada saat sekarang ini. Baik, kalau Bapak melihat bagaimana Pak kesiapan DLH sendiri dari DLH Sumatera Selatan sendiri jika nantinya terjadi kondisi kabut asap yang cukup parah dan mungkin nilai ISPU peningkatan secara signifikan seperti apa, Pak? Di Sumsel sendiri kita kalau bicara secara umum terhadap situasi yang karhutlah tahunan seperti ini, Mbak, kita sudah ada tim karhutlah yang sudah dibentuk oleh Gubernur Sumatera Selatan. Dalam hal ini apa namanya ada posko karhutlah. Nanti di situ semua OPD yang terkait dengan penanganan karhutlah itu sudah ada di situ. Nah, yang paling signifikan itu adalah penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahannya. Nah, kita ada tim yang memang sudah yang disiapkan oleh Pak Gubernur.
untuk menangani kebakaran hutan dan lahan bekerja sama antara pihak pemerintah, kemudian nanti di daerah itu ada masyarakat, perusahaan, kemudian juga ada TNI dan Polri yang dibantu di daerah. Nah itu secara penanganan untuk kebakaran hutan dan lahannya. Dan di DLH sendiri kita sudah memberikan informasi terkait dengan kualitas udara yang ada di Palembang, Oku Selatan, Ogan Ilir, Prabu Mulih, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Musirawas, Pali, dan Lahat. Nah ini harapannya adalah kita mengantisipasi seperti saya tadi bilang kondisi apakah akan terjadi penurunan yang signifikan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan itu, apakah dia secara perlahan-lahan akan mengalami penurunan. Kalau kita lihat datanya, kita mengalami peningkatan. Kalau kemarin saya sempat ditanya oleh teman rekan kita yang dari Pak Mas Eki di beberapa yang lalu, itu masih kualitas kita itu rata-rata masih sedang semua, Mbak, di kisaran 70 sampai 80 poin. Nah, tapi ini sudah beberapa hari ini kita mengalami peningkatan cukup banyak yang sudah di atas 100. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai terjadi tidak sehat, sangat tidak sehat ya. Baik. Kita sangat mudah-mudahan masih jauh dari Baik. itu. Baik. Terima kasih Itu yang banyak. harapan kita seperti itu, Mbak. Amin. Terima kasih banyak Pak Reza Waya, tentunya selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan PPL Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih baik Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.